Sebaiknya kita sadari bahwa negara Indonesia ini adalah negara Pancasila, bukan negara agama. Tidak layak negara Indonesia menjadi negara agama kalau kita berpikir cerdas. Apa yang diuntungkan kita dari agama? Oleh karena itu, saudara, sebelum melanjutkan pembicaraan ini, saya menyapa juga teman-teman seiman. Selamat Paskah. Salam kemenangan dari serangan-serangan iblis yang ingin menghancurkan kehidupan dunia. Salam sadar. Juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membagikan video saya ini. Kalau memang ini benar, Anda like, komen, dan share kepada teman-teman saudara, agar semua yang melihat, menonton YouTube channel Muhammad Kece menjadi sadar. Kita wajib saling mengingatkan sesama bangsa agar kita menyadari bahwa inilah Indonesia yang demokrasi. Indonesia yang berbeda-beda suku bangsa dan bahasa, Bhinneka Tunggal Ika, tetap satu tujuan. Salam sadar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes 14, dimulai dari ayat 2. Dengan tema Alkitab memberikan kepastian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 2 berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sekarang pergi untuk menyediakan tempat bagi kita sebagai pengikutnya. Jadi yang mengikuti Isa Al-Masih atau Yesus itu mempunyai harapan yang pasti. Tidak mudah-mudahan, tidak wallahu alam bisawab. Ayat ini menjelaskan bahwa pengikut Yesus memiliki kepastian. Apakah saudara juga mau memiliki kepastian hidup yang kekal? Kalau saudara menginginkan hidup yang kekal di surga, ingin punya kepastian, mari ikuti yang pasti-pasti saja, yaitu Yesus Kristus menuntun kita sampai di surga. Yesus Kristus membawa kita masuk surga. Dan Yesus Kristus mengabarkan tentang Bapa, bukan mengabarkan tentang agama. Inilah kepastian yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ketiga ini menjelaskan dengan tegas
bahwa kita yang percaya kepada Yesus akan memiliki kepastian, akan memiliki harapan. Oleh karena itu, yang belum percaya Yesus, mari saudara berpikir cerdas. Kita sadari agama Islam tidak bisa menyelamatkan. Kita sadari saya 36 tahun di dalam Islam tidak menemukan ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya. Muhammad bin Abdullah dan Islam tidak bisa menyelamatkan manusia dari ancaman api neraka. Mau lewat mana saudara masuk surga? Sekarang saudara sudah mengetahui bahwa di dalam Islam itu tidak punya harapan kepastian. Tidak punya keselamatan karena tidak punya penolong. Saudara yang dikasih Tuhan, ini serius. Tidak ada ayatnya di Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah akan memberikan syafaatul udma. Tidak ada ayatnya di Al-Quran. Jadi kita harus jujur. Kalau memang tidak ada, ya katakan tidak ada. Jangan diada-adakan yang tidak ada. Jangan mengatakan yang tidak ada di Al-Quran dibilang dari Quran. Karena itu akan menyesatkan banyak orang. Kalau memang Al-Quran tidak mengatakan Muhammad akan menyelamatkan, jangan kau katakan Muhammad rahmatan lil alamin. Jangan kau katakan Muhammad rahmatan lil alamin. Sebab kenapa? Ya, kalau ditanya di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan, saudara akan malu sendiri. Saudara akan kebingungan. Dan tidak ada ayatnya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Yang jelas bermunculan jati dirinya aslinya Islam. Muncul di Makassar, Gereja Katedral. Muncul di Mabespori. Ya, itu aslinya ya yang beragama itu. Oh, itu teroris, jangan dikait-kaitkan dengan agama. Iya, teroris itu bukan agama. Teroris itu adalah penjahat. Kejahatan negara, kejahatan kemanusiaan, kejahatan yang ingin membuat kerusuhan di negara, itu teroris, bukan agama. Maka benar yang dikatakan Bapak Presiden Joko Widodo, jangan dikait-kaitkan dengan agama apapun. Karena agama itu tujuannya baik. Agama itu tujuannya baik. Agama itu tujuannya baik. Cuma agama itu hanya sebatas usaha manusia. Usaha ingin mendekatkan diri dengan Tuhan. Tetapi kalau yang beragamanya tidak mengenal Tuhan, nah ini bahaya. Beratus-ratus tahun Indonesia ini dicekoki dengan khotbah ceramah oleh para ustadz yang tidak berilmu, para penghujat, pemfitnah memiliki panggung berpuluh-puluh tahun. Ya, Indonesia masih untung banyak yang nyadar. Jadi alasannya pengajian, setiap malam Jumat pengajian, malam Selasa pengajian, malam Rabu pengajian, malam Minggu pengajian juga. Itu untuk menyampaikan politik-politiknya, untuk memprovokasi rakyat yang mau mengikutinya agar melawan kepada pemerintah. Ini yang terjadi. Makanya jangan salahkan rakyat kalau rakyat memberontak kepada pemerintah. Kenapa? Karena pengajarannya yang dibebaskan mencaci maki, mengkafir-kafirkan negara agama lain, mengkafir-kafirkan orang lain. Bahkan istrinya sendiri dinajiskan. Ada seseorang yang menikah, istrinya Kristen, lakinya Islam berjenggot. Sampai istri saja dibilang najis, kan aneh. Tapi sampai punya anak, aneh juga. Ya, katanya kafir, najis, tapi sampai punya anak.
Lalu ngapain dia kerjaannya? Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang keliru, paradigma yang harus diubah di dalam agama itu. Agama itu, ya agama apa? Jadi diingkari atau tidak, korban teroris itu adalah beragama Islam. KTP-nya beragama Islam. Itu secara de jure tertulis bahwa orang itu beragama Islam. Nah, ini yang perlu sadar di orang Islam. Memang Islam ini merencanakan mendirikan negara di dalam negara. Ada menteri agama, ada pengadilan agama, ada kantor urusan agama, semua itu agama. Makanya jangan heran kalau ada laskar-laskar Islam, FPI, itu memang dia dirancang sedemikian rupa untuk menguasai negara Indonesia. Tapi saya bersyukur bangsa Indonesia mulai pada nyadar. Dengan munculnya Muhammad Kece, banyak orang yang sadar. Akhirnya apa? Dia murtad dan dibaptis. Begitu ya. Karena kalau orang yang sudah sadar, pasti minta dibaptis. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak ada keselamatan. Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan umat. Tidak ada ayatnya. Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umat. Oleh karena itu, janganlah saudara mengandalkan Muhammad bin Abdullah untuk menyelamatkan. Karena ayatnya di Al-Quran tidak ada. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan. Jadi jangan berharap-harap palsu, PHP. Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan umat. Kalau saudara mengikuti yang tidak bisa bertanggung jawab, maka saudara akan rugi di akhirat nanti. Mengikuti yang wallahu alam, saudara sendiri yang akan rugi. Muhammad Kece tidak dirugikan. Muhammad Kece udah memberitahukan, diterima atau tidak, itu terserah Anda. Yang kedua, ingin saya sampaikan kepada publik, bahwa di Al-Quran surat 72 itu ada surat Al-Jin. Surat jin. Jin itu sebangsa setan. Khodam, itu jin. Jadi ketika di Al-Quran ada surat jin, berarti ada pesan jin di situ. Ya, makanya ini belum ada tanggapan dari Abu Somad, Agim, dari Yahya Waloni, bahwa di Al-Quran lah yang ada jin. Ada surat jin. Bukan disalib. Makanya jangan ngaco kalau ngomong. Harus berdasarkan fakta, berdasarkan dalil. Banyak orang yang memframing Muhammad Kece agar orang tidak percaya kepada perkataan Muhammad Kece. Tidak masalah. Muhammad Kece tidak perlu dipercaya. Siapa yang percaya kepada Muhammad Kece musyrik hukumnya. Yang harus dipercaya adalah Tuhan Yesus. Cuma Muhammad Kece menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Silakan Anda baca Yohanes 14 ayat 2, 3 dan seterusnya. Bahwa keselamatan hanya ada melalui Yesus. Pesan Tuhan Yesus ayat yang keempat, ayat yang keenam. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Selamat Paskah. Jadi melalui Yesuslah kita dapat diselamatkan. Melalui Yesuslah kita akan sampai kepada Bapa. Tanpa melalui Yesus tidak akan sampai. Melalui Muhammad tidak akan sampai. Karena Muhammad bukan berasal dari Bapa. Muhammad berasal dari Aminah dan Abdullah. Dari sepasang suami istri yang miskin. Ya, Muhammad bin Abdullah menjadi kaya, menjadi pemimpin setelah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang kaya di kota Mekah. Ini ceritanya saudara. Muhammad memang keturunan miskin. Tidak punya apa-apa. Makanya dia
melakukan perang Badar, perang Uhud untuk menguasai daerah-daerah agar negerinya maju. Terbukti kan? Negara Mekah kaya karena banyak pengunjung ke sana. Banyak yang mengirimkan devisa, itu diwajibkan oleh kitab kuning, ya. Saudara, umat Islam tanpa diwajibkan oleh kitab kuning tidak mungkin berangkat haji ke Arab. Karena dipromosikan oleh para ulama, para kiai, harus mendatangi haji, harus mendatangi Mekah, harus berkunjung, harus hijrah ke Mekah. Ngapain saja setelah di Mekah? Dia hanya muter-muterin batu, ngitarin batu, tawaf namanya, terus sa'i, Safa Marwa, terus naik-naik Jabal Nur, ke gunung Gua Hiro, nengok Gua Hiro bekas perang Nabi Muhammad dulu zaman perang Badar. Jadi haji itu dari kata hijrah. Hijrah itu berkunjung, datang ke Mekah. Dan itu yang mewajibkan adalah kitab kuning, kitab Safinatun Najah. Itu politik bisnis, saudara. Adakah yang mau nyanggah Muhammad Kaceh bahwa Islam itu politik bisnis? Salam sadar. Yang cerdas pasti pilih Yesus. Orang cerdas pasti pilih Yesus. Karena ikut Yesus pasti diselamatkan. Alkitab memberikan kepastian. Makanya saya bikin tema pagi hari ini adalah Alkitab memberikan kepastian. Bukan wallahu alam. Bukan mudah-mudahan. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah saudara mau melangkah dengan pasti? Mari ikut Yesus. Ya. Ikut Yesus mempunyai kepastian. Ikut Muhammad mempunyai wallahu alam. Wallahu alam. Nggak tahu surga atau neraka, wallahu alam. Nggak tahu, ya. Mari kepada yang tahu. Mari kepada kepastian. Di rumah Bapakku banyak tempat. Ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia, kata Tuhan Yesus. Jadi orang yang pernah melihat wujud Yesus berarti melihat wujud Tuhan. Orang yang mengenal Yesus mengenal Bapa, mengenal Tuhan. Tidak ada ayatnya mengikut Muhammad mengikut Tuhan. Tidak ada ayatnya mengenal Muhammad mengenal Tuhan. Mengenal Allah, tidak ada. Ya. Muhammad menerima wahyu saja harus melalui malaikat Jibril. Tanpa melalui malaikat Jibril tidak sah itu wahyunya. Nabi-nabi lain bisa berbicara dengan Tuhannya. Hanya Muhammad yang tidak bisa berbicara dengan Tuhannya karena tidak mengenal Tuhan. Tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ini harus saya sampaikan ke publik dengan tujuan semua orang tahu, jangan dibohongin dengan dongeng-dongeng. Para ustadz, para ulama, para dai, para dai yang menyampaikan tentang Arab, ya dipromosikan Arab. Sekarang ganti Indonesia ini mempromosikan Pancasila. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan, lima keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ambil sepedanya, kata Pak Jokowi, ya. Ambil sepedanya karena lulus baca teks proklamasi Pancasila. Ambil sepedanya, begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, alangkah indahnya Indonesia akan maju kalau bangsa Indonesia sudah mempromosikan negerinya sendiri. Budaya bangsanya, bukan budaya Arab. Pakai cadar, celana cingkrang, budaya Taliban itu. Celana cingkrang itu budaya Taliban, budaya Pakistan, Afghanistan. Bercadar itu budaya Arab. Jadi saudara harus tahu, udah budaya Arab apa manfaatnya bagi saudara. Masuk surga dengan berkeludung, kagak. Apalagi yang bercadarnya gendong bom begitu, bagaimana mungkin bisa masuk surga? Jadi jangan yang tidak ada di Quran diada-adakan, yang busuk dibilang baik.
Teroris kita bilang teroris, kejahatan kita bilang kejahatan. Agama memang bertujuan untuk mencapai Tuhan, itu usaha manusia. Tetapi agama tidak akan mencapai kepada Tuhan. Karena agama hanya sebatas kelompok. Agama hanya sebatas politik, saudara. Agama itu politik. Ada yang bisa bantah perkataan Muhammad Kacai agama politik? Silakan. Siapa yang bisa bantah? Agama adalah politik. Janganlah saudara terlena di dalam politik. Politik agama. Ya, untuk mencari makan orang Arab supaya negara-negara lain datang berkunjung ke negeri Arab, maka diiming-imingilah dengan bidadari 72, bidadari 40. Itu adalah hoax. Karena di Al-Qur'annya tidak ada. Muhammad bin Abdullah adalah rahmatan lil alamin, itu juga hoax. Karena di Al-Qur'annya tidak ada. Ini umat Indonesia ini korban dari tafsiran. Ya, surat 21 Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Original teksnya tidak ada kata Muhammad, tapi ditafsir di dalam tafsirnya ada. Wa ma arsalnaka Muhammad illa rahmatan lil alamin. Itulah banyak orang Indonesia yang korban original teks dengan terjemahan. Karena umatnya umat ikro, umatnya hanya bisa baca tapi nggak ngerti arti. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca huruf Arab, huruf Inggris harus mengerti. Bukan hanya membaca saja. Percuma saudara berbahasa Inggris kalau cuma bisa baca doang. Percuma saudara bisa berbahasa Arab kalau cuma bisa baca doang. Artinya nggak ngerti akibatnya. Disuruh berlomba-lomba berbuat kebaikan, malah berlomba-lomba mengebom gereja. Ya, itu akibat tidak paham bacaan. Kan ada perintahnya di dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat, amar ma'ruf nahi munkar. Berlomba-lombalah dalam berbuat baik. Mencegah merintah berbuat baik dan melarang perbuatan munkar. Tapi kenapa perbuatan munkar itu yang dijalankan? Apa perbuatan munkar? Jadi teroris, jadi bom, pengebom, itu kan munkarot namanya. Makanya saudara harus paham. Amar ma'ruf nahi munkar. Habib Rizik mengajarkan katanya harus amar ma'ruf nahi munkar. Dia sendiri berbuat munkar. Tanah orang dikuasai. Presiden dimaki-maki. Itu berbuat munkar, saudara. Jadi kalau ada orang yang masih percaya kepada ajarannya Rizik Syihab, itu namanya bebal kuadrat itu. Nggak berubah-berubah. Kita harus berubah. Karena Allah sendiri tidak akan merubah kita. Ada ayat yang mengatakan innallaha la yughayyiru biqaumin illa yughayyiru bi nafsihi. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah diri sendiri. Allah tidak akan memurtadkan orang kecuali orangnya sendiri yang mau murtad dari Islam. Orang tidak akan meninggalkan Islam kecuali orangnya sendiri itu yang mau meninggalkan Islam seperti Muhammad Kacai. Kenapa? Karena Muhammad Kacai di dalam Islam tidak ada keselamatan. Di dalam Muhammad tidak ada keselamatan. Dan ini penting harus disampaikan kepada saudara-saudara agar saudara tidak tertipu oleh surat jin dari Al-Quran ya. Di Quran itu surat 72 itu surat Al-Jin. Jin itu sebangsa setan. Jadi saudara-saudara jangan tertipu dengan pengajaran-pengajaran jin. Pengajaran setan itu adalah membuat kerusuhan, demo, berperang, membunuh. Itu perbuatan setan, perbuatan jin. Karena tertulis di dalam Alkitab bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak ada iblis membawa damai. Jadi siapapun yang membawa kerusuhan, membawa permasalahan, itu dari iblis, saudara. Walaupun dia pakai sorban, pakai jubah, nggak peduli. Walaupun jenggotnya panjang, nggak peduli. Jidatnya hitam, nggak peduli. Kalau dia memprovokasi, itu dari jin, dari setan. Ya. Kalau ini tidak disampaikan, orang terlena dikira Quran itu benar semua. Ada surat jinnya, ada surat setannya. Jadi saudara harus paham itu. Jangan tertipu baca saja dapat ganjaran. Itu bohong, itu gombal. Ya.
Nggak dibiarkan sama Muhammad Kacek. Kalau dibiarkan nanti banyak anak cucu kita ke depan jadi hamba-hamba iblis, jadi pelaku pembunuh. Ya, sekarang pikir secara logika, apa untungnya saudara mempromosikan agama Arab? Apa untungnya saudara mempromosikan Muhammad bin Abdullah? Muhammad bin Abdullah sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya, tidak bisa menyelamatkan anaknya, apalagi pengikutnya yang orang Indonesia. Pikir secara logika. Agama tidak menyelamatkan. Lalu apa harapan saudara mempromosikan Arab, hanya menguntungkan negara Arab sampai mengorbankan jiwamu? Mari kita sadar. Boleh saudara sebarkan Pancasila ke seluruh negara, agar negara Indonesia ini banyak pengunjung, banyak devisa masuk negara. Itu akan memakmurkan rakyat Indonesia. Dan itu nanti bangsa Indonesia tidak ada pengangguran. Coba saudara mempromosikan Borobudur. Banyak nanti karyawan bekerja di Borobudur yang membersihkan, yang ngepel, yang nyapu, yang jualan aqua dan lain sebagainya di Borobudur. Hotel-hotel di pinggir Borobudur nanti akan raku. Itu saja saudara yang diulik kalau untuk bisnis. Jangan Mekah, Ka'bah, Hajarul Aswad ditawar-tawarin kepada bangsa Indonesia. Keliru saudara. Jelas ya? Jadi Muhammad Kacek sekali lagi bukan membenci Islam, tapi Muhammad Kacek mengajak saudara agar saudara sadar. Saudara sadar memiliki bangsa yang besar, memiliki toleransi yang sangat besar. Mari yang ke Arab-Araban sadar saudara. Saudara tidak akan diselamatkan karena Arabnya. Sebaik apapun Anda berbahasa Arab, tetap di hadapan Tuhan akan disalahkan. Karena apa? Salah kaprah. Tidak mensyukuri bahasa sendiri. Tuhan berikan bahasa Indonesia, syukuri, pakai, nikmati. Indonesia memiliki Pancasila, mari sebarkan ke seluruh bangsa. Agar butir-butir Pancasila menerap di dalam hati sanubari bangsa Indonesia. Sangat keliru orang Indonesia membanggakan Pancasila, membanggakan rukun Islam, membanggakan Islam, membanggakan Arab, syariat Islam. Itu sangat keliru. Waduh, ini banyak banget yang nggak suka sama Muhammad Kacek. Nggak apa-apa. Yang penting saudara nanti diselamatkan di sorga. Muhammad Kacek ngomong ini apa adanya, benar berdasarkan fakta. Bukan ngomong asal-asalan seperti saudara kita Yaya Waloni sama Tengku Zulkarnain. Asal-asalan berbicara tanpa jelas ayatnya. Muhammad Kacek jelas menyampaikan dari Alkitab Yohanes 14 ayat yang ke-6, 7. Ya, ayat ke-9 kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidak, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri." Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, kalau saudara tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, setidak-tidaknya saudara harus percaya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Apa itu? Menghidupkan orang mati yang namanya Lazarus, menyembuhkan segala penyakit, membuat burung dari tanah, pokoknya dan lain sebagainya, memberi makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Kalau bukan dia Tuhan, tidak mungkin dia bisa melakukan hal itu. Ingat saudara, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus bisa menampakkan dirinya. Dan Tuhan Yesus punya anak, banyak anaknya. Anak Allah, Yesus namanya,
menyucikan, menguduskan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Oh, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Muhammad Kacek namanya. Anak Allah Ibrahim. Anak Allah bin Moses. Anak Allah juga Risuli Lubis. Anak Allah adalah siapa lagi? Fatimah Sadia. Anak Allah adalah Amin Wijaya. Anak Allah siapa lagi? Ya, pokoknya Pak Hengki. Anak Allah adalah Pak Leo. Anak Allah itu anak Allah semua, saudara. Kenapa kita disebut anak Allah? Karena bagian daripada Allah itu sendiri. Kenapa ada di Alkitab nama Allah? Dari mana? Allah sebelum Al-Quran ada, sudah ada disebut namanya Allah. Allah, Yahweh, Allah, Yesus. Jadi Al-Quran itu agama belakangan. Di dalam Al-Quran banyak-banyak ayat Alkitab. Karena memang Al-Quran dari induknya Alkitab. Oh, mana buktinya? Ada. Surat 43 Al-Zuhruf ayat 4 mengatakan bahwa Al-Quran itu dari induk Alkitab, saudara. Berarti Al-Quran ini mengambil sebagian ayat-ayat Alkitab. Itulah sebabnya Muhammad Kacek mempercayai Al-Quran itu sebagian adalah firman Tuhan. Tidak semuanya. Sebagian lagi firman jin, surat jin ayat 70, surat 72. Ya, sebagian lagi firman jin. Ada sebagian lagi firman sapi betina, ada yang kedua. Ada sebagian lagi firman lembah yang menerima wahyu dari Allah. Jadi ada nabi lembah, di Islam itu ada nabi lembah yang menerima wahyu dari Allah supaya membuat sarang-sarang di kayu-kayu yang dibuat oleh manusia. Hanya di Alkitab yang tidak ada surat setan, hanya di Alkitab yang tidak ada surat binatang. Semuanya adalah surat manusia, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan sebagainya. Jadi, kalau mempelajari ilmu kemanusiaan, saudara harus di Alkitab, bukan di Al-Quran. Kalau mau mempelajari ilmu agama, harus ke hadis, saudara. Hadis itu adalah ilmu pengajaran tentang agama, agama Islam. Ya, kalau Alkitab bukan mengajarkan agama, tapi mengajarkan mengenal Tuhan. Mengajarkan mengenal sorga. Begitu teman-teman. Alkitab mengajarkan manusia mengenal Tuhannya. Mengenal sorganya. Mengenal tujuannya. Bukan mengenalkan agama. Kalau hadis menawarkan agama kepada saudara. Tapi hadis ingat, karangan manusia. Hadis tidak bisa menyelamatkan manusia. Islam tidak bisa menyelamatkan manusia. Sekalipun Muhammad bin Abdullah tidak ada tertulis akan menyelamatkan manusia. Oleh karena itu saudara, sangat dangkal kalau kita tidak segera hijrah setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Muhammad Kacek ini. Saudara akan rugi nanti di akhirat kalau saudara tidak mendengar apa yang disampaikan Muhammad Kacek. Karena apa yang disampaikan Muhammad Kacek itulah yang dikehendaki Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, cukup 30 menit saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Kesimpulannya, mari kita mengikuti yang pasti-pasti. Alkitab memberikan kepastian kepada kita. Tidak walau alam, tidak mudah-mudahan. Alkitab adalah menuntun kita masuk surga. Bukan mendapatkan bidadari di neraka. Saudara yang dikasih Tuhan, mari sekarang sadari. Salam sadar. Tuhan Yesus memberkati. Muhammad Kacek undur diri dari hadapan saudara. Terima kasih, selamat beraktivitas, selamat bertugas. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ini mohon maaf karena laptop saya belum bisa dibuat live secara langsung. Masih selalu ada yang ganggu-ganggu. Maka ini live saya sederhana dengan melalui pakai
handphone saja. Tapi inilah memang cara Tuhan. Saya harus terus belajar, harus terus bersabar, memurnikan iman saya kepada Tuhan Yesus. Salam, salam sadar. Tuhan Yesus memberkati saudara saya. Terima kasih. Haleluya.